Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurlaili dan saya Syifa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, Syifa, kamu tahu nggak apa itu teknologi transportasi? Teknologi transportasi itu kan sarana yang digunakan manusia untuk berpindah tempat. Betul sekali, Syifa. Jadi, teknologi transportasi itu adalah sarana yang mampu mendukung perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Jadi, bukan hanya manusia yang dapat berpindah tempat, tetapi barang juga. Oh, gitu ya, Kak. Selain itu, transportasi sendiri digunakan dan diperciptakan untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, perkembangan transportasi sebelum zaman industrialisasi diawali dengan penemuan roda pada sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi yang digunakan untuk memudahkan dalam memindahkan suatu barang. Alat transportasi dibedakan menjadi 3, yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat adalah suatu transportasi kendaraan yang berjalan menggunakan jalan darat untuk mengangkut manusia maupun barang. Alat transportasi darat ada yang masih tradisional dan ada juga yang sudah modern. Zaman dahulu, manusia berpindah tempat dengan berjalan kaki. Seiring perkembangan zaman, manusia berpindah tempat dengan bantuan hewan seperti kuda, pedati, dan delman. Kini, transportasi darat telah berkembang dengan ditemukannya kendaraan bermesin seperti sepeda motor, mobil, bus, dan kereta api. Teknologi transportasi air adalah sebuah pengangkutan melalui air yang meliputi angkutan sungai, danau, selat, dan laut. Alat angkutan yang berada di air ada juga yang tradisional dan ada juga yang sudah modern. Masyarakat pada masa lalu masih menggunakan alat transportasi air yang sederhana, sehingga mereka dapat membuatnya sendiri dari bambu seperti rakit, perahu dayung, dan perahu layar. Rakit dan perahu dayung digerakkan dengan tenaga manusia, sementara perahu layar digerakkan dengan tenaga angin. Kini, teknologi semakin berkembang dengan ditemukannya mesin bermotor. Manusia kini menggunakan perahu motor dan kapal sebagai alat transportasi air. Kapal sekarang dapat mengangkut barang yang banyak, bahkan bertonton, serta kapal dapat menempuh jarak yang jauh. Teknologi transportasi udara adalah sarana transportasi yang beroperasi di udara. Dahulu, manusia menggunakan balon udara untuk berpindah tempat. Pada masa-masa selanjutnya, ilmu pengetahuan manusia semakin berkembang. Mereka menciptakan pesawat terbang untuk memudahkan transportasi melalui udara. Manfaat transportasi itu apa sih, Kak? Nah, manfaat transportasi itu yang pertama, manfaat dalam bidang ekonomi. Salah satu manfaat transportasi di bidang ekonomi yaitu manusia bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandan, dan papan. Sumber daya alam ini perlu diolah melalui proses produksi untuk menjadi bahan siap pakai untuk dipasarkan sehingga selanjutnya terjadi proses tukar-menukar antara penjual dan pembeli. Lalu hubungannya dengan transportasi adalah peningkatan kebutuhan manusia melalui cara mengubah letak geografis manusia maupun barang, dan dengan adanya teknologi transportasi, orang-orang bebas datang ke tempat-tempat yang diinginkan. Manfaat yang kedua yaitu manfaat secara sosial. Dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, ada hubungan yang bersifat resmi seperti hubungan antar lembaga pemerintah dan swasta. Dan ada pun hubungan yang tidak resmi seperti hubungan keluarga, hubungan sahabat, dan lain-lainnya. Selain itu, teknologi transportasi juga banyak sekali menyediakan fasilitas dan kemudahan seperti menyediakan jasa perjalanan, mempersingkat waktu tempuh, serta mendukung perluasan kota ataupun penyebaran penduduk menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, dan lain sebagainya. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat secara kewilayahan. Manfaat teknologi transportasi di bidang wilayah yaitu memudahkan akses untuk dapat memenuhi segala kebutuhan bagi para masyarakat yang berada di daerah-daerah, dan khususnya bagi yang sedang melakukan pembangunan. Dan manfaat yang terakhir yaitu manfaat dalam bidang politik. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, teknologi juga mempunyai peran penting yang bisa dimanfaatkan seperti meningkatkan keamanan, menciptakan persatuan, pelayanan yang didapat akan semakin meluas, dan juga mempermudah mengatasi suatu permasalahan seperti lokasi bencana. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.